41. Clara wanita simpanan. Di perjalanan menuju kantor, Bram menghubungi asisten di kediamannya. Dia meminta agar asistennya mengosongkan lemari di kamar Bram karena akan ada penghuni baru di kediaman Bram. Bram juga meminta sore nanti agar semua pekerja di kediamannya untuk berkumpul. Bram akan memperkenalkan Anita pada para pekerja di kediamannya. Bram memutuskan itu secara mendadak. Tepatnya karena dia tak ingin tinggal lebih lama di kediaman orang tua Anita. Dia tak ingin siapapun mengusik kehidupan pribadinya. Bram berhenti di lampu merah. Menunggu lampu berganti. Pandangannya tak sengaja melihat ke arah samping di mana di sana terlihat mobil Clara. Bram bisa tahu. Karena Bram hafal betul meski kaca mobil Clara gelap dan dia tak melihat plat mobil Clara. Tak lama, kaca mobil penumpang belakang terbuka. Terlihat sosok pria yang Bram tahu tengah duduk bersama Clara dan mobil itu tetap dikemudikan oleh Dante. Pria yang Bram lihat duduk bersama Clara adalah Gary. Pria yang membuatnya merasa kesal setiap kali melihatnya bersama Clara. Bram meremas kemudi. Dia tersentak ketika terdengar suara klakson. Dan semua mobil melaju. Rupanya, lampu merah sudah berganti. Napas Bram memburu. Dadanya terasa panas melihat Clara bersama Gary. Dan yang membuat Bram semakin geram. Karena Dante tahu hal itu tetapi tak memberitahunya. Kalian mencoba bermain-main denganku. Geram Bram. Bram kembali melajukan mobilnya menuju kantor. Sesampainya di kantor, Bram langsung memulai pekerjaannya. Dia akan sibuk beberapa hari ke depan dan akan melakukan perjalanan bisnis menuju luar negeri. Jam makan siang. Bram menghubungi Dante. Meminta Dante untuk datang ke kantornya. Cukup lama menunggu Dante. Hingga begitu Dante sampai Bram terus saja menatap Dante yang tengah berdiri di hadapannya. Bram masih tak bergeming dari kursi kebesarannya. Siapa yang mempekerjakanmu? Tanya Bram. Maksud Anda, Tuan? Tanya Dante bingung. Siapa yang memberimu kesempatan bekerja denganku? Tanya Bram. Anda, Tuan. Jawab Dante. Siapa yang membayar gajimu? Tanya Bram. Anda, Tuan. Jawab Dante lagi. Lalu, apa tugas yang kuberikan padamu? Tanya Bram. Saya harus mengikuti kemanapun Nona Clara pergi. Dan melaporkan setiap kegiatan Nona Clara pada Anda. Jawab Dante. Lalu, apa saja kegiatan Clara hari ini? Tanya Bram. Bram layaknya tengah menginterogasi seorang terdakwa dengan banyak pertanyaan. Nona Clara hanya pergi ke butik saat saya meninggalkannya tadi. Nona Clara tengah berada di butiknya. Ucap Dante. Bram menghela napas. Dia beranjak dari duduknya dan mendekati Dante. Dante masih diam berdiri tak menatap Bram sama sekali. Lalu, apa lagi? Tanya Bram. Hanya itu, Tuan. Jawab Dante. Plak. Dante terkejut ketika Bram melayangkan tamparan di pipinya. Kamu melewatkan satu informasi. Ucap Bram dengan nada bicara datar. Bram tak merasa bersalah sama sekali karena telah menamparkan wajah Dante. Dante terdiam untuk sesaat. Dia teringat pada Gary yang tadi pagi bertemu dengan Clara tanpa sengaja. Pagi tadi, mobil Gary mengalami masalah di jalan. Sedangkan dia harus segera ke kantornya karena ada pertemuan penting. Karena itu Clara menawarkan tumpangan pada Gary. Dante mengerti sekarang. Bram pasti melihat kejadian itu. Maaf, Tuan, Nona Clara memberikan tumpangan pada kliennya. Jawab Dante. Plak. Bram menamparkan wajah Dante sekali lagi. Dasar bodoh. Dia bukan klien Clara. Dia pria yang mencoba mendekati Clara. Jangan lagi membiarkan mereka bertemu. Dante, karena saya tak suka hal itu. Geram Bram. Dante lagi-lagi terdiam. Dia mengatakan Gary klien Clara karena Clara yang mengatakannya. Rupanya Clara membohonginya. Dante menghela napas panjang. Berkali-kali dia terkena masalah karena Clara. Clara benar-benar merepotkannya. Dante merasa lebih tenang saat bekerja hanya untuk Bram. Dia tak pernah membuat kesalahan. Tak seperti sekarang yang selalu saja salah di mata Bram karena ulah Clara.
Maafkan saya, Tuan, saya akan lebih berhati-hati. Ucap Dante. Bagus, sekarang pergilah. Ucap Bram. Dante mengangguk dan pergi dari ruangan Bram. Dia melangkahkan kakinya menuju lift seraya terus memegang pipinya. Sepertinya, Clara begitu berarti bagi Tuan Bram. Dia selalu marah jika menyangkut dengan Nona Clara. Ucap Dante. Dante menggelengkan kepalanya. Sesaat kemudian dia tersenyum. Orang kaya bebas melakukan apapun. Bahkan bisa dengan mudah mendapatkan dua wanita sekaligus. Batin Dante. Sore hari. Bram menjemput Anita di kediaman papi Anita. Anita sudah berada di sana. Dia bahkan sudah menyiapkan barang-barangnya. Anita menyeret banyak koper. Dengan dibantu oleh asistennya. Bram tak mengatakan apapun. Dia hanya pamit pada mertuanya dan akan membawa Anita ikut tinggal di kediaman Bram. Papi Anita mengizinkan. Memang kini putrinya itu sudah menjadi tanggung jawab Bram. Bram berhak membawa Anita kemanapun Bram pergi, karena sudah menjadi tugas seorang istri untuk selalu mendampingi suaminya. Bram dan Anita masuk ke mobil. Bram melajukan mobilnya menuju kediamannya. Selama di perjalanan, Anita tak hentinya tersenyum. Tentu saja dia bahagia. Akan sangat menyenangkan menjadi nyonya dari Abraham Sasongko yang memiliki banyak kekayaan. Bram hanya fokus mengemudi. Dia tak mengatakan apapun, hingga sampai di sebuah rumah berlantai 4. Rumah itu begitu mewah dan besar. Rumah yang di dalamnya terdapat apapun yang Bram butuhkan sehingga dia tak perlu repot-repot keluar rumah. Bram meminta para asisten rumah tangganya membantu Anita memasukkan kopernya ke dalam kamar Bram. Setelah itu, semua asisten rumah tangga pun berkumpul. Ada 25 asisten rumah tangga yang diantaranya juga ada beberapa supir pribadi dan para security rumah Bram. Bram dan Anita berdiri di hadapan mereka. Perkenalkan, dia Anita. Dia akan tinggal di rumah ini. Dan dia istri saya. Ucap Bram memperkenalkan Anita. Para asisten rumah tangga itu tampak terdiam mendengar ucapan Bram. Mereka merasa bingung. Entah sejak kapan Bram menikah dengan Anita. Mereka tak pernah tahu akan hal itu. Layani Anita dengan baik. Karena dia nyonya di rumah ini. Ucap Bram dan pergi menuju kamarnya. Anita masih bersama para asisten rumah tangga Bram. Dia tersenyum pada semua asisten yang ada di sana. Saya akan ke kamar. Tolong buatkan minuman untuk saya dan Bram. Pinta Anita dan pergi menyusul Bram. Anita sampai di kamar Bram. Dia melihat seluruh ruangan kamar itu. Benar-benar mewah dan rapi sekali. Kamu bisa menyimpan pakaianmu di lemari di samping lemariku. Ucap Bram. Anita mengangguk. Aku lelah. Aku akan mandi. Ucap Bram. Ya, mandilah. Ucap Anita. Bram pergi menuju kamar mandi. Sedangkan Anita menyiapkan pakaian ganti untuk Bram. Tak lama minuman untuknya dan Bram datang. Anita meminta asisten rumah tangga meletakkannya di meja. Anita menutup pintu dan mengunci pintu begitu asisten rumah tangga itu keluar dari kamar. Dia mengambil sesuatu yang dia dapatkan dari asistennya saat di lokasi pemotretan tadi. Anita mengambil botol kecil itu dan membukanya. Dia meneteskan 2 tetes cairan di dalamnya ke dalam 1 gelas minuman. Setelah itu, dia menyimpan botol kecil itu di dalam tasnya. Anita menunggu hingga Bram selesai mandi. Begitu Bram selesai mandi, Anita memberikan segelas minuman yang tadi dia berikan beberapa tetes cairan dari dalam botol kecil. Bram mengambilnya. Thanks. Ucap Bram dan meminum minumannya. Ya. Aku akan mandi. Ucap Anita tersenyum. Bram mengangguk dan membiarkan Anita mandi. Anita mandi dengan begitu santai. Dia ingin mengulur waktu hingga apa yang dia harapkan benar-benar terjadi. Anita begitu menikmati rendaman tubuhnya di air hangat dalam batub. 30 menit berlalu. Anita keluar dari kamar mandi dan hanya memakai handuk yang melilit dari dada hingga paha bagian atasnya. Anita terkejut ketika dengan cepat Bram menarik tangannya.
merapatkan wajah keduanya hingga bibir keduanya saling beradu. Napas Bram memburu. Tangannya tak bisa diam dan menarik handuk yang Anita pakai hingga benar-benar terlepas. Bram meremas kuat dada Anita. Bram pelan-pelan. Pinta Anita. Anita merasa kesakitan karena cengkraman tangan Bram di dadanya. Namun, Bram tak mempedulikan ucapan Anita. Dia menggendong Anita dan menghempaskan tubuh Anita ke tempat tidur. Mengecup seluruh tubuh Anita tanpa terlewat seinci pun, Anita terus mengeluarkan rintihan. Dia menyukai apa yang Bram lakukan pada tubuhnya. Anita tersentak ketika Bram mengusap miliknya yang paling